wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi kita di DMP 1995 channel dalam segmen biologi. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang tekanan osmosis serta faktor-faktornya. Nah, pada episode kali ini kita akan sedikit melenceng dari pembahasan soal larutan. Jauh sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang 10 tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan coba membahas 10 hewan langka yang ada di Indonesia. Indonesia tidak hanya terkenal sebagai negara kepulauan dan kekayaan sumber daya alamnya, akan tetapi juga memiliki hewan-hewan yang kini sangat sulit untuk ditemukan. Kira-kira hewan-hewannya apa saja ya? Kalau kalian penasaran, simak terus ya tayangan video ini. Hewan yang pertama adalah komodo. Komodo sebagai hewan langka pertama di Indonesia juga menjadi satu-satunya hewan purba yang masih hidup hingga saat ini. Hewan langka ini memiliki nama latin Paratus komodoensis atau urah, juga merupakan salah satu spesies reptil terbesar di dunia. Komodo memiliki gigitan yang sangat kuat serta bisa yang sangat mematikan. Racun berbisa ini berasal dari ribuan kelenjar pada area gusinya. Habitat komodo sendiri saat ini hanya dapat ditemukan di Pulau Komodo, Flores, Gili Matang, Gili Jasami, dan Rinca, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kedua adalah burung jalak Bali. Burung jalak Bali atau bahasa latinnya Leucopter roskildi merupakan satwa endemis asli dari Pulau Bali. Burung jalak Bali ditemukan pada tahun 1910 oleh pakar binatang asal Inggris yaitu Walter Rothschild. Jenis burung ini memiliki ciri warna biru di sekitar mata dan warna tubuhnya yang putih bersih. Burung jalak menjadi langka keberadaannya diakibatkan oleh proses berkembang biak pada burung jalak yang membutuhkan waktu lama, serta perburuan liar yang terjadi. Burung jalak sendiri berkembang biak secara monogamus atau hanya akan memiliki satu pasangan saja pada saat musim kawin, yang menyebabkan seks rasionya hanya 1:1. Burung jalak sendiri melakukan proses berkembang biaknya mulai dari usia 7 hingga 9 bulan. Berikutnya adalah macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa hewan yang dinyatakan langka dan terancam punah dan termasuk dalam catatan merah di IUCN. Macan tutul Jawa juga dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 134 tahun 1931
tentang perlindungan binatang liar. Macan tutul Jawa sebagai spesies macan tutul yang memiliki ukuran paling kecil dengan penglihatan yang sangat tajam. Macan jenis ini adalah hewan endemis yang hanya bisa ditemukan di Pulau Jawa sebagai habitat utamanya. Kini macan tutul Jawa telah dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan dapat ditemukan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Pulau Kangean, dan Pulau Nusa Kambangan, Taman Nasional Ujung Kulon Banten, hingga Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Kelangkaan macan tutul sendiri diakibatkan oleh perburuan dan habitatnya rusak karena penebangan dan pelebaran lahan. Yang keempat adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih dengan habitat asli di dataran rendah ini merupakan burung yang menjadi maskot Pulau Papua. Terbagi menjadi 41 spesies dan tersebar di Papua Barat sebanyak 38 spesiesnya, di Pulau Torres hingga ke Australia bagian timur. Jenis cendrawasih yang paling dikenal diantaranya adalah cendrawasih kuning besar atau cendrawasih Paradise apoda. Burung cendrawasih sendiri memiliki ukuran yang beragam tergantung jenis spesiesnya yang terbagi menjadi spesies King Bird of Paradise 15 cm ukurannya hingga spesies Black Sickle Bill 110 cm atau 1 meter ukurannya. Karakteristik utama burung cendrawasih terletak pada warna bulunya yang memiliki menarik perhatian seperti merah, hijau, dan biru. Cendrawasih kini menjadi salah satu satwa yang dilindungi pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Berikutnya yang kelima adalah harimau Sumatera. Sulit dimengerti. Semoga harimau Sumatera. Jancuk. Harimau Sumatera atau dalam bahasa Latin Panthera tigris sandaica merupakan spesies hewan langka yang terancam punah. Hidup di endemis asli Pulau Sumatera. Hingga saat ini hanya tersisa sekitar 500 ekor saja. Hal ini diakibatkan oleh kerusakan habitat hingga tingginya angka kematian. Sejauh ini yang tercatat adalah 66 ekor harimau Sumatera terbunuh selama tahun 1998 dan 2000. Harimau Sumatera juga seringkali beredar di perdagangan ilegal, di mana bagian-bagian tubuhnya diperjualbelikan dengan harga tinggi di pasar gelap untuk dijadikan perhiasan, tas kulit, ikat pinggang, dan masih banyak lagi. Harimau Sumatera mampu bereproduksi kapan saja dengan masa kehamilan 103 hari dan mampu melahirkan 2 atau 3 ekor anak harimau sekaligus. Berkurangnya populasi harimau dikarenakan habitat mereka yang semakin sempit
karena berbagai faktor, dan salah satunya adalah kerusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hewan selanjutnya yang keenam adalah burung merak. Hewan langka selanjutnya adalah burung merak. Merak sebagai spesies burung yang termasuk dalam genus Papo dan Afropapo, termasuk familia atau keluarga ayam hutan, berasal dari daratan Asia seperti India, Pakistan, Nepal, Indonesia, Myanmar, dan Afrika Tengah. Khususnya di Indonesia, burung merak dapat ditemukan di daerah Jawa bagian timur. Habitatnya berada pada area tropis dan alam liar seperti hutan yang dataran rendah dan dekat dengan sumber air yang mengalir. Sayangnya, keberadaan burung merak mulai punah. Biasanya disebabkan oleh perburuan untuk diambil bulunya dan diperdagangkan dalam bentuk bahan dekorasi serta terjadinya kebakaran hutan. Langkah selanjutnya yang ketujuh adalah dugong. Hewan paling langka selanjutnya di Indonesia adalah dugong. Dugong sebagai mamalia laut yang hidup pada area Indo-Pasifik dan dapat dijumpai di sekitar perairan sebelah utara Australia. Dapat ditemukan di sepanjang Samudra Hindia dan Pasifik. Dugong juga merupakan kerabat dekat dari gajah dengan jumlah yang kian menurun setiap tahunnya. Dugong sebagai salah satu sirenia atau sapi laut yang masih bertahan hidup, selain mengamati dan mampu mencapai usia 70 tahun. Berukuran besar dengan panjang tubuhnya mencapai 3 meter dan berat 450 kg. Duyung atau dugong adalah satu-satunya mamalia laut herbivora, makan tumbuhan, yang kemudian turut menyeimbangkan ekosistem lamun. Hingga saat ini dugong masih kerap diburu dan dikonsumsi dagingnya meski telah dilindungi oleh undang-undang pemerintah Indonesia, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Dugong sendiri termasuk ke dalam kategori biota perairan yang dilindungi. Berikutnya ke-8, hewan langka selanjutnya adalah elang Flores. Elang Flores sebagai elang yang hanya ada di tanah air memiliki nama latin Missaetus flores. Ini memiliki ukuran fisik yang besar hingga 71-82 cm. Elang ini hanya bisa ditemukan di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, mulai dari Pulau Lombok, Sumbawa, Pulau Satonda, Pulau Ringka, dan Flores masuk ke dalam daftar hewan yang terancam punah di Indonesia. Habitat elang Flores ini berada di kawasan hutan dengan dataran rendah atau ketinggian sekitar 1000 mdpl, yaitu kawasan hutan Beliling dan Taman Nasional Kelimutu. Keberadaan elang Flores ini kian langka karena tingginya tingkat perburuan. Data Badan Konservasi Dunia atau IUCN sendiri menetapkannya jumlah populasi hewan tersebut masuk ke dalam kategori kritis sebab
hanya tersisa 100 sampai 240 individu dewasa saja. Pada 2019 lalu, Bupati Kabupaten Ende, Marcel Petu, menyatakan jika populasi elang Flores di kawasan Taman Nasional Kelimutu mendekati kepunahan karena hanya tersisa 10 ekor elang Flores saja. Hewan langka berikutnya yang ke-9 adalah orangutan Kalimantan. Orangutan, baik orangutan Kalimantan atau orangutan Sumatera, merupakan salah satu satwa yang terancam punah. Berdasarkan dari laporan IUCN, melalui penelitian yang telah dilakukan selama 75 tahun belakangan, hewan ini kian mengalami penurunan signifikan, yaitu sebesar 80%. Tak hanya itu, faktanya pada tahun 1998 sampai 1999, angka kepunahan orangutan Kalimantan mencapai 1000 orangutan per tahun. Pada tahun 2004, diprediksi jumlah orangutan Kalimantan ini berjumlah kurang lebih 54.000 ekor saja. Perbedaan orangutan Sumatera dan orangutan Kalimantan hanya terletak di kantung pipi yang panjang pada orangutan jantan. Hewan langka yang terakhir atau yang ke-10 adalah usut mahakam. Usut mahakam memiliki nama latin yaitu Orcaela brevibostris. Adalah sejenis hewan mamalia yang sering disebut lumba-lumba air tawar yang berstatus terancam. Usut ini dinamakan usut mahakam karena banyak ditemukan di perairan Sungai Mahakam, tapi kalangan peneliti barat lebih mengenal hewan ini dengan nama Irrawaddy dolphin. Usut memiliki populasi global sebanyak 6.000 ekor. Namun, berdasarkan data tahun 2018, populasi hewan ini tinggal 80 ekor saja di perairan sungai-sungai di Kalimantan dan menempati urutan tertinggi dari daftar satwa Indonesia yang terancam punah. Akan tetapi, populasi hewan ini justru mengalami peningkatan di Kamboja. Hewan ini dibedakan dari sepupunya pesut Australia menurut bentuk tengkorak dan siripnya. Populasi satwa langka ini dilindungi oleh undang-undang, terutama terdapat pada 3 sungai besar di Asia Tenggara, yakni Sungai Mahakam, Sungai Mekong, dan Sungai Irrawaddy. Di Indonesia, selain di perairan Sungai Mahakam, ada sungai-sungai lainnya di Kalimantan. Populasi hewan ini bisa ditemukan di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ya, jadi ada 10 hewan langka yang kita bahas di sini. Yang pertama adalah komodo, yang kedua adalah burung jalak Bali, hewan yang ketiga tadi adalah macan tutul Jawa, hewan keempat burung cendrawasih, hewan kelima harimau Sumatera, hewan yang keenam burung merak, hewan yang ketujuh ada dugong atau duyung, jenis mamalia Helivipora. Hewan yang kedelapan adalah elang Flores yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Yang ke-9 orangutan Kalimantan. Dan yang terakhir yang 10 kita sudah membahas baru saja soal usut mahakam. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan saya tadi. Tidak terasa kita sudah berada di akhir perjumpaan ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat sekaligus pengetahuan baru kepada teman-teman viewers yang menontonnya. Saksikan terus DMP 1995 channel. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam segmen biologik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.